semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu harap memang semoga kalian sehat selalu semua. Amin. Ya. Alhamdulillah, Bu. Sudah ini apa? Sudah selesai makan siang semua? Sudah, Bu. Saya Sudah. Paginya cuman, Bu. Paginya cuma. Iya, paginya biar hati. Sekarang kan ini apa hari Jumat? Barusan sholat Jumat ya, kalau yang laki gak langsung makan. Saya Jumat di Masjid Jami, Bu. Gak ada nasi, gak ada nasi. Kasihan ya, ibu ini cuman nanya gak bisa bawa makan lagi. Besok bawa ini. Gimana itu? Ya sudah, nanti makan sendiri di rumah ya. Ya. Ibu sudah masak di sana kan ya. Ibu masih mau kasih makan suami, anak. Begitannya dia habis nasinya ibu. Makan, Bu. Ya. Ibu sering dengar sebenarnya katanya sih kalau makanan sehat itu 4 sehat 5 sempurna ya kan? Iya. Tapi kalau ibu rasanya belum sempurna kalau belum bisa melihat senyum kalian. Ya. Ibu kalau di kelas ini tuh selalu semangat gitu. Karena semangatnya itu muncul dari senyum-senyum kalian itu. Iya, Bu, karena ada saya, Bu. Iya, siapa kamu sudah Iya, Bu. Oh iya, kayak baby kamu. Iya, Ibu. Iya. Apa, Tadi pelajarannya siapa? Pak Ridai. Pak Ridai. Ridai, Bu. Pak Ridho, iya tadi. Iya. Bu, tapi si Ada Bu, guru tua cepat Linda, Bu. keluar, Bu. Guru BK. Oh iya. Ya, ada kepentingan, Bu. Tapi si Bu pulang duluan. Oh. Sekarang sebelum ibu ini ya, sebelum ibu menaikkan pelajaran yang minggu ini, sudah hadir semua. Hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Beneran ya, kalian Ya. gak ada yang bohong. Enggak, Ibu, saya Nanti sudah pas jujur. ketemu di jalan sama teman saya, sama ibu saya mau main gitu. Enggak. Beneran ya? Ya, Bu. Bisa semua ya? Mohon belajar cucu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, biar belajarnya kita santai, bermanfaat, dan sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan, sesuai dengan impian kita, secerah siang ini, secerah wajah-wajah yang ada di senyum kalian semua. Ya, Ibu. Mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sekarang materi pada siang hari ini tentang menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi itu apa? Tidak. Buku Ada yang fiksi tahu? itu. Oh iya, Mbak Saya Rina. tahu. Oh iya, Mbak Rina, silakan Buku Mbak Rina. fiksi itu buku yang berdasarkan kisah nyata. Kisah Real. nyata, oh Ya, iya. nyata. Buku Fiksi. buku fiksi. Bukan, Bu, bukan. Gimana? Yang fiksi, kalau yang fiksi itu Fantasi. tidak, ya fantasi. Khayalan, Ibu. Khayalan, berdasarkan kisah-kisah Buku khayalan. fiksi. Ya. Kalau buku yang non fiksi Berdasarkan kisah nyata. berdasarkan kisah nyata. Tepuk dulu tangan. Ayo yang lain mungkin ini. Kakak Wiwi, ayo. Ye, sependapat dengan Alay tidak boleh begitu. Kalau teman-teman harus saling mensupport biar semangat. Ayo Kakak Baik Haki apa? Apa, Bu? Pengertian buku fiksi sama non fiksi. Jangan-jangan tidak belajar tadi malam. Ya. Main apa? Main game kamu? Enggak, Bu. Apa? Free Fire? Enggak ada, Bu. Kamu ini nakal ya. Ayo, yang lain. Yang lain Ibu, ada. Bu. Yang lain nggak ada.
Bisa nih katanya Bu mau jawab apa enggak Bu? Enggak Bu. Oke, Ibu jelaskan. Makanya kalau kan kalian sudah berapa kali ketemu Ibu tiap minggu? Bosan ya kalian ketemu Ibu? Sering. Enggak Bu, enggak bosan Bu. Pelajari. Bisa dibilang iya. Besok pelajaran apa, materinya apa dipelajari. Jadi Ibu masuk kelas enak, nanya gitu jawab. Kalian kan enak. Belum sudah ngerti. Oke, Ibu jelaskan ya. Buku fiksi itu merupakan sebuah buku yang berisi cerita yang tidak nyata. Dapat dikatakan bahwa buku fiksi adalah hasil jenis buku karangan hasil imajinasi. Yang katanya Mbak Rina tadi, khayalan, itu benar itu Mbak Rina, bagus. Penulis buku fiksi tidak memerlukan pertanggungjawaban atau apa itu nggak kelihatan di sana, atau realita, fakta dan kebenaran suatu cerita. Meskipun bukan cerita nyata, cerita fiksi dalam buku fiksi dapat membuat pembaca larut dalam alur cerita tersebut. Tentu itu tergantung dari kepandaian penulis dalam membuat alur cerita, pemilihan diksi kata dan sentuhan emosi yang mampu membius para pembaca. Nah, jadi yang dikatakan dengan buku fiksi itu adalah karya suatu buku yang isi di dalamnya itu tercipta dari hasil imajinasi, khayalan gitu. Yang mana dalam cerita-cerita tersebut itu mengandung hal-hal yang menarik untuk si pembaca itu membacanya itulah. Jangankan sampai melihat cover dari buku fiksi tersebut gitu. Jangankan sampai membaca isinya gitu kalian. Membaca covernya aja kayak wah, penasaran, kayaknya seru nih buku nih. Bagus nih. Nah, nih Ibu bawain ini contoh ya. Nah, ini salah satu contoh buku fiksi ya, salah satu contoh buku fiksi. Jangankan kalian membaca isinya gitu. Lihat ininya saja covernya. Kalian revolusi cinta. Revolusi cinta. Iya. Beneran? Iya. Enggak. Jangan-jangan baru putus sama pacarnya ya. Apa cinta? Iya Bu. Apa Iya cinta? gitu. Nah, jadi buku-buku fiksi ini contohnya itu seperti novel, hikayat, komik, dongeng. Nah, itu bisa dikatakan termasuk dari buku-buku fiksi seperti itu. Lanjut ya. Iya Bu. Gak ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Paham ya kalian ya? Paham. Ada dua kemungkinan sih. Semoga benar-benar paham ya kalian ya. Ya Bu. Paham Ibu. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita non-fiksi atau bukan fiksi. Gimana ini bahasanya ya Ibu? Buku berisi cerita non-fiksi atau bukan fiksi. Ya emang bukan fiksi karena ini buku non-fiksi. Iya. Artinya berkebalikan dengan buku fiksi yang tadi, seperti itu, yang mengacu pada imajinasi dan khayalan penulis tadi. Nah, bertolak belakang dari buku yang tadi, seperti itu. Buku non-fiksi adalah buku yang pembuatannya mengacu pada data dan fakta, sehingga cerita atau kejadian di dalamnya merupakan hal yang benar-benar terjadi. Itulah perbedaan buku fiksi dan non-fiksi yang paling mendasar. Jadi antara buku fiksi dan non-fiksi itu sangat berbeda sekali. Kalau buku fiksi itu buku yang yang unsur-unsurnya gitu, itu bisa dari imajinasi, khayalan, seperti itu, angan-angan lah. Sedangkan kalau buku non-fiksi ya kayak buku-buku karya ilmiah gitu, kayak buku biografi, autobiografi, ya kayak buku pelajaran di sekolah, kayak buku-buku pendamping gitu, kayak makalah di kampus-kampus. Nah, itu juga termasuk dari buku non-fiksi. Karena di sana itu murni bukan hasil dari imajinasi kita, bukan hasil dari khayalan kita. Seperti itu. Paham ya? Paham. Yang dengan buku fiksi dan non-fiksi. Supriyadi paham? Paham ya? Senyum-senyum, mau paham? Iya. Paham ya? Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur buku fiksi.
Sebuah buku akan disebut buku fiksi jika mengandung unsur-unsur berikut. Yang pertama, sampul buku. Yang kedua, pokok bab buku. Ketiga, judul bab dan subbab. 4, tema. 5, penokohan atau perwatakan. 6, bahasa yang digunakan. 7, penyajian alur cerita. Nah, Ibu kasih contoh yang buku tadi. Itu yang pertama, unsur-unsur dari buku fiksi kan sampul buku, ya kan? Nah, sampul buku itu sama halnya dengan daftar buku ya, seperti ini. Ya, Bu. Nah, unsur-unsur dari buku fiksi ya seperti ini. Pertama ada sampul gitu ya, yang di dalamnya itu terdapat judul, penerbit apa gitu. Nah, terus yang kedua pokok bab buku, seperti itu. Pokok bab buku di sini, ini mana ya, lupa. Kirain ditaruh di tas. Pokok bab buku itu sama halnya kayak di dalam ini. Bukan gaya lu seperti. Oh iya, seperti yang setelah di dalam covernya ini, seperti ini. Ya, Bu. Ini kan sampul ya. Ya. Kalian buka. Itu apa? Nah, itu apa namanya, Bu? Pokok bab buku, terus sampai ke daftar isi kayak ini. Judul, bab dan subbab gitu. Ini juga, ini yang dimaksud dengan, kan kalau kalian buka buku itu pasti ada pembagiannya itu ya. Daftar. Iya, di daftar isi itu kan ada tuh kayak apa ya, kalau misalkan buku non fiksi gitu, Ibu ini ya lupa Ada halamannya contoh juga. buku non fiksi. Kalau non fiksi bab 1 tentang apa-apa, misalkan kayak di fikih bab 1 tohoroh, bab 2 apa. Nah, semacam kayak itu termasuk dari subbab Subbab ya. seperti Ya, Bu. itu. Oh iya, kita lanjut yang keempat, tema. Paham lah ya kalian? Paham. Paham, Ibu. Tema itu apa gitu. Yang kelima itu penokohan atau perwatakan. Jadi dalam buku fiksi itu terdapat unsur-unsur penokohan dan perwatakan. Penokohan dari tokoh yang ada di dalam buku fiksi tersebut, misalkan seperti dalam novelnya siapa ya cinta misalkan Elsie Rosie misalkan kayak gitu. Itu di dalamnya pasti ada unsur-unsur penokohan dan perwatakan dari tokoh yang ada di novel tersebut, seperti itu. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi ini itu lebih mengandung berbau-bau seni sastra gitu. Jadi tidak misalkan saya kalau tidak berbau-bau sastra ya, saya bangun jam 6 pagi, setelah itu saya mandi lalu berangkat ke sekolah. Nah, itu kan biasa ya. Kalau misalkan dalam buku-buku fiksi kayak seperti novel gitu, itu mesti ada kayak berbau-bau sastranya gitu. Semisal Gaya contohnya, bahasa. iya gaya bahasa, betul. Gaya bahasanya itu seperti ini. Setelah misalkan Setelah kiamat. setelah sekilas membuka gorden, terlintas trik sinar matahari menyelimuti. Setelah itu saya bergegas mengelas, seperti itu ya. Itu Ya. Salah satu contoh bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya-karya buku fiksi seperti itu. Kita lanjut yang terakhir, yaitu penyajian alur cerita. Kalau dalam buku fiksi itu terdapat unsur yang penyajian alur cerita seperti itu, karena dalam buku fiksi itu mengandung banyak peristiwa. Makanya di sini ada penyajian alur cerita seperti itu. Paham kan ya? Ya. Paham, Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur-unsur dari buku fiksi? Kakak, jangan tidur. Oh, nanti kamu disuruh ke depan sama ibu. Suruh ini nanti kamu. Mati, Bu. Oh ya. Ya, gak ada yang mau ditanyakan ya? Insya Allah gak ada. Udah ada, Bu. Sudah. Sudah, Bu, sudah hidup.
Sudah. Kalau Sudah cukup sih. gitu, Ibu lanjut ya. Ya. Ibu lanjut ke unsur-unsur buku non-fiksi. Sebuah buku akan dikatakan buku non-fiksi apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu sampul buku, sama kayak buku fiksi yang tadi. Pertama itu sampul buku, kedua pokok bab buku, ketiga judul, bab, dan subbab, keempat isi. Dan yang kelima, cara menyajikan isi, keenam bahasa yang digunakan, tujuh sistematika penulisan. Jadi perbedaannya buku non-fiksi dan fiksi. Kalau dalam buku non-fiksi tidak ada alur penyajian, alur cerita, tema, tidak ada seperti itu. Tapi di sana lebih formal seperti itu, lebih ke isi, cara menyajikan isinya seperti apa. Misalkan bab 1 mengenai tentang bersuci, terus yang bab kedua seperti itu, kayak buku-buku ilmiah gitu, buku-buku pelajaran seperti itu. Dan ya terus bahasa yang digunakan kalau di buku-buku non-fiksi itu juga harus ada aturannya, tidak semena-mena kayak bahasa-bahasa milenial yang digunakan anak-anak zaman sekarang seperti itu, tidak, tapi bahasa baku. Enggak, kalau dalam buku fiksi enggak kayak gitu, itu tidak gitu. Tidak. Terus yang ketujuh sistematika penulisan seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Apa? Kalau novel itu termasuk buku fiksi apa non fiksi? Kenapa? Novel. Oh, novel. Novel itu termasuk buku fiksi. Ya, Kak Supri ya. Itu termasuk dari buku fiksi. Kenapa dikatakan termasuk dari buku fiksi? Karena novel tersebut mempunyai unsur-unsur tema, penyajian alur ceritanya, seperti itu. Itu termasuk buku fiksi. Paham ya, Kak? Lalu bagaimana dengan novel yang diangkat dari cerita nyata atau kisah nyata? Bagaimana dengan novel yang Diangkat dari kisah nyata. diangkat dari kisah nyata? Seperti Ya sama, itu juga termasuk buku fiksi gitu. Karena dia itu bungkusnya itu novel gitu, bukan buku pelajaran. Meskipun itu sudah kejadian pengalaman nyata dari si penulis sendiri, itu kan di sana bahasanya tetap berbau seni seperti itu, berbau sastra, tetap menovel gitu. Tidak langsung berubah menjadi buku pelajaran, tidak. Seperti itu ya, iya Kak. yang Paham ya? Paham, Ibu. Paham. Ada yang ingin bertanya lagi? tidak ingat aja, Bu. Enggak ada. Waktu, Bu. Ya. Nggak ada yang ingin bertanya lagi? Berarti semua, Bu. Kalau misalkan, oh iya ini, sebelum Ibu tutup mata pelajaran pada siang ini, Ibu mau bertanya, mau Ibu kasih tugas? Tidak. Tugas. Mau Ibu kasih tugas di sini atau di rumah? PR ki kelompok. Ya, pilihannya mau Ibu kasih tugas di sini atau PR, itu yang pertama. Atau yang kedua, mau Ibu yang meminta ke kalian, merintah ke kalian. Berita apa, Bu? Pilihannya itu dua, mau dikasih tugas atau mau Ibu merintah kalian. Tugas, Tugas. PR aja, tugas ya. Padahal Ibu merintahnya gampang cuma. Nah, Berita aja, Bu. Berita. Bu. Perintah ya? Iya, saya. Iya, kalau perintah. Kan di dalam buku fiksi ini salah satu contohnya itu bukan hanya sekedar novel ya. Banyak contoh kayak buku novel, buku hikayat, buku dongeng, komik. Itu kan termasuk dari buku fiksi. Nah, juga termasuk buku-buku fiksi itu adalah buku kumpulan-kumpulan puisi. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau minta di sini yang bisa puisi siapa? Coba lagi. Anu Bu, Umi. Ayo.
Siapa yang bisa? Faisal, Bu. Faisal. Kenapa, Bu? Puisi, puisi. Ayo. Faisal, Bu, puisi. Puisi. Ayo, Mbak Kamila. Mbak Novita. Ayo, Mbak Kamila. Tepuk tangan dulu dong buat Kamila. Iya, ayo, silakan. Ayo, Ada puisi. silakan. Mau apa ini, Bu? Puisi, ayo. Saya sebenarnya nggak tahu puisi, Bu. Cuma karena tadi terlecur, Bu. Iya, keceplosannya. Maka saya hanya mau puisi satu bait saja. Oh iya, tidak apa-apa. Ayo. Api ditiup mati. Oke, tepuk tangan dong buat mana lain tepuk tangan. Tidak apa-apa. Meskipun hanya dua kalimat api ditiup mati itu juga termasuk sebuah puisi. Tapi yang ibu apresiasi bukan dari bagaimana menawannya dia melontarkan kata-kata puisi, tapi mentalnya dia yang sudah berani. Oke, bisa ibu akhiri ya? Ya, Bu. Pelajaran pada siang ini. Ya. Bisa ya? Ya. Bisa. Apa mau lanjut? Tidak. Tidak ya? Berarti hari ini ibu tidak ada PR ya? Bahkan Ya. Ya, Bu, Siap. tidak. Oke. Iya. Nggak ada PR. Oke. PR. Dia baik, ya, tidak ada PR ya, karena tadi ibu sudah merintah. Sekarang ibu mau ini apa? Mau pulang. Mau akhiri dan mau tutup pelajaran pada siang ini ya. Sedikit quote bagi kalian ya siang ini. Sukses bukanlah final, kegagalan tidaklah fatal, akan tetapi keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Oke? Jadi tetap semangat ya buat kalian ya. Ketemu minggu depan ya bersama ibu ya. Ya. Oke, terima kasih. Pesan ibu bagi kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan telat makan gitu. Semoga kalian dan semua keluarga kalian sehat selalu. Amin. Kami doakan. Amin. Amin. Baik, sebelum ibu tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu cukupkan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih, Ibu. Jangan Kertasnya Bu jatuh. Oh, mau cerita Oh, iya. pengalaman sempurna. Oh, Itu iya. kertas Bu kayaknya. Iya, kertasnya. Makasih. Bu keluar dulu ya. Ya. Lu jadi yang paling